Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammadin selaku PLT Yayasan Masjid Jami Al-Qur'an, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Qur'an serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa dikembalikan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru pada tahun 43 Hijriah. Perkenalkan saya Amir Saya Abdul Maha. Ini mulai membacakan pesanan acara pada hari ini. Sekali lagi santunan anak yatim yayasan diberikan oleh Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Thohir. Dilanjutkan oleh Imam Ratib kita Bapak Haji Muhammad Syarani Hamdani. Udah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Anak bocah masih pada berisik di atas no. Tong. Oi, tong.
Yang berisik nanti Habib naik ke atas, Habib bawa jamaah semua bakal ngejewer-jewerin bocah di atas no. Kurang kompak Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf. Masih ada sambutan dulu. Seharusnya ada Pak RW, ada Bapak Imam, ada kiai-kiai yang hadir, guru-guru kita bersama. Namun dikarenakan saya kebetulan malam ini ada 2 acara. Yang pertama di Kemayoran, yang kedua acaranya di Jombang, Tangerang. Saya orang Tangerang. Saya duluan kemari, takut kagak kekejar. Tapi mudah-mudahan ya alhamdulillah udah kumpul semua. Saya izin Bapak Ibu sekalian untuk duluan ya. Mudah-mudahan berkah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri 'azamati dhatikal 'aliyyah fi kulli waqtin wa hinin abada 'adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد حبيبنا محمد إمامنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين حضرة المكرمين والمحترمين para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan keseluruhannya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada guru kita bersama yang sama-sama kita hormati dan kita harapkan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Juga kepada Dewan Guru Masjid Kiai Haji Anwar Sanusi, Haji Nurdin selaku Ketua Masjid Adia Guru Sya'ban, juga selaku Ketua Yayasan Haji Komaruddin, juga hadir Bapak RW dan seluruh para Dewan Guru, para Kiai Haji yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada seluruh jamaah masjid apa namanya? Dia. Mik ribet banget Pak Haji ya. Dari tadi saya telan aja kali miknya ya. Habis saya taruh di mari dia lari lagi, taruh di mari lari lagi. Dan seluruh, nah kan enak begitu, seluruh jamaah masjid Adia Nur Sya'ban, saya doakan bersama-sama, kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semua. Allah angkat derajat kita semua. Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua.
Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tong. Amin ya udah. Untung di atas Pak, asal di bawah masih guyur pakai air. Untung di atas Bu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ungkapan dan ucapan yang paling tepat dan paling pantas terungkap dari lisan kita melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Melainkan ucapan alhamdulillahirabbil. Ucapan hamdalah inilah yang pada malam hari ini paling tepat dan pantas rasanya untuk terucap dari lisan kita. Karena kenapa pada malam hari ini saya katakan hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan pantas untuk berbahagia. Karena kenapa pada malam hari ini Allah pilih kita dari sekian banyak umat, dari sekian banyak makhluk untuk memperingati hari besar di dalam agama Islam, yaitu peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Di mana peristiwa ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali dari umat Islam sendiri ataupun umat non-muslim yang tidak percaya bahkan menghina akan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam keimanan yang sempurna, dalam keyakinan yang sempurna akan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat pada saat Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, Nabi sampaikan kabar ini kepada seluruh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Apa yang mereka katakan? Majnun Muhammad, Muhammad orang gila, mustahil, tidak mungkin bisa ditempuh perjalanan sejauh itu dengan tempuhan secepat yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat siapa orang yang dipilih oleh Allah untuk percaya meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini, dipilih oleh Allah orang terdekat Nabi Muhammad, orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk mempercayai akan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini Allah pilih kita sebagaimana Allah pilih Sayyidina Abu Bakar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan taufik dan hidayah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita suka minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya taufik dan hidayah. Saya mau tanya, tahu nggak Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik itu Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan taufik, definisi taufik itu adalah gudratun ala ta'ah. Satu kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah berikan kemampuan itu kepada seorang hamba agar apa? Agar hamba tersebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita hadir kemari, ini lisan bergerak baca maulid tadi, kaki melangkah ke masjid ini, itu semua nggak lepas dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Bu, lebuset saya orang BSD Bu, datang ke Kemayoran, bensinnya 100.000, bayar tolnya 150.000, belum lagi saya bayarin supir, bayarin bocah, lah ibu-ibu datang ke badan doang, makin ngobrol lagi di masjid. Pen kasihan Bu, Habibnya Bu. Bu dengerin Bu ya. Lela Bu, saya kurang ganteng apaan sih? Lela saya kurang ganteng apaan masih baik ngobrol. Lah kan ini di depan-depan kongkong semua. Kemari. Lihatnya kemari Bu. Saya asal ceramah di kabupaten di Banten. Tuh kalau lagi ceramah, Habib, istri saya ngidam, mau ngapain? Perutnya pengen dipegang, lebus ya. Ngidam yang bener aja Pak. Untung kagak minta dikawinin lu Bu, gue bilang. Ya Bu, dengerin Bu ya. Bu, boleh nggak didengerin? Nah, udah cakep dah kalau didengerin gitu. Tinggal bocah di atas nih. Coba panitia tolong bocah-bocah di atas. Lah kan capek Habib teriak. Udah mix saya telan bentar lagi nih.
Bocah pada berisik lagi. Tong. Nyaut tong. Tong asal diem, kagak berisik, tar pulang Habib perseni 50.000 satu orang. Ya, tar urusannya sama DKI masjid. Jangan berisik tong. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi. Saya bilang tadi, kita bisa hadir di mari itu merupakan taufik yang begitu besar dari Allah. Jadi kalau bukan karena taufik dari Allah, nih kaki ogah melangkah kemari. Kalau bukan karena taufik dari Allah, lisan nih kaku, dia terbujur kagak bisa bersalawat kepada Nabi. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kesehatan ini tidak akan ada di dalam diri kita. Namun alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagaimana Allah pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi orang pilihan Allah untuk percaya akan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik buat kita semua. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan untuk kita semua. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan menurunkan rahmat kepada satu kaum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada satu kaum terkecuali Allah persiapkan sebabnya. Ini anak-anak kita, mereka kagak bakal sukses terkecuali melalui proses. Ulama nggak bakal jadi ulama sebelum dia jadi santri. Kiai nggak bakal jadi kiai sebelum dia jadi santri. Orang nggak bakal jadi pembisnis sukses sebelum dia usaha. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin, mustahil Allah turunkan rahmat di satu kaum sedangkan kaum tersebut tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan rahmatnya Allah turun. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu syai'an hayya al-asbab," kata Nabi. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah akan persiapkan sebabnya. Dan itulah sunnatullah. Dan pada malam hari ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk merayakan peristiwa Isra Mi'raj, berkumpul bersama-sama di dalam masjidnya Allah, terkecuali artinya ketika kita pulang dari sini Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Ketika kita pulang dari masjid ini Allah ingin gabulkan hajat-hajat kita. Allah ingin catat kita sebagai orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, selain Allah pilih kita sebagai hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan keimanan yang sempurna kepada Allah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang bulan apaan, Bu? Bu, bulan apaan? Bulan Sya'ban. Bulan Islamnya sekarang bulan Sya'ban. Alhamdulillah, udah double Isra Mi'raj ditambah Maulid plus kita masuk di bulan Sya'ban. Ini bulan-bulan mulia, Bu. Pak, ini bulan-bulan mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini runtutan-runtutan yang sengaja Allah buat untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala menunggu daripada hamba-hambanya yang pengen kembali kepada Allah. Tong, buset. Capek juga saya. Saya punya kebiasaan setiap sebelum acara bilang sama panitia, sampein ke panitia, Habib kalau ada acara ada anak bocah banyak dikondisikan, ditaruh di belakang kek, dibeliin petasan, taruhin di mana begitu. Ini ditaruh di atas. Tapi mudah-mudahan dah ini anak-anak kita jadi anak-anak yang sukses, Pak Buya. Biar masih bocahnya pada begini tapi udah demen hadir Maulid, demen Isra Mi'raj, demen nanti terawehan, asal udah datang kemari aja udah alhamdulillah. Lah sekarang mah bocah-bocah kecil karang udah megang HP aja udah ngelakuin dosa besar, bener gak? Lah anak SMP sekarang udah pernah ngelakuin dosa besar.
Tapi mudah-mudahan nih anak-anak sekarang nih jadi generasi-generasi yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tadi, ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah runtutan-runtutan bulan yang begitu mulia. Allah mulai dengan peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab, lanjut lagi dengan peristiwa pembelahan bulan di bulan Sya'ban. Ada lagi tahwilul qiblah, perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nanti ada lagi masuk malam nisfu Sya'ban. Nanti ada lagi masuk malam bulan Ramadan. Ada lagi malam Lailatul Qadar. Ada lagi malam nuzulul Quran. Ini kalau ulama-ulama bilang, guru-guru kita bilang, rugi. Misalkan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di satu negeri yang pada saat itu negerinya lagi paceklik, negerinya lagi kemarau, susah nyari air. Tiba-tiba Allah turunkan hujan di negeri tersebut. Ada satu negeri Allah turunkan hujan, mereka pasang atap supaya nggak dapat itu air. Kira-kira rugi nggak tuh kampung? Itu kampung dia rugi nggak? Dia pasang atap buat nutupin air. Orang-orang pada nungguin air. Orang-orang pada nyiapin bakul, pada nyiapin bak, pada nyiapin ember supaya bisa ngedapetin itu air hujan dari Allah. Dia tutup ini kampung sama atap. Kira-kira rugi nggak nih kampung? Maka rugi pula orang yang masuk di bulan Rajab, masuk di bulan Sya'ban, masuk di bulan Ramadan, nggak memanfaatkan bagaimana besarnya rahmat yang Allah turunkan, bagaimana besarnya ampunan yang Allah turunkan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memanfaatkan kemuliaan bulan-bulan ini. Bapak Ibu sekalian, begitu masuk bulan Rajab, masuk malam Isra Mi'raj, masuk malam Sya'ban, setiap malam Allah turun ke langit bumi. Apa yang Allah katakan kepada hambanya? Ya ibn Adam, kata Allah, manusia, Allah bilang, manusia yang lupa sama saya, yang buat maksiat sama saya. Apa yang Allah katakan? Lau balagat dzunubaka ananas sama. Seandainya kalian bikin dosa, dosanya penuh langitnya sama dosa kalian. Kalian bikin dosa, ini bumi penuh sama dosa kalian. Kalian buat maksiat, langit dan bumi habis sama dosa kalian. Tsumma raja'ta ilaina fi hadhihi syahr. Kemudian kalian pulang kepadaku, kembali kepadaku di bulan-bulan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada alasan bagiku terkecuali mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyampe di situ. Begitu masuk di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Allah turun ke langit Allah turun ke langit bumi. Allah katakan kepada kita, inni la astahi min abdi ya ibn Adam. Wahai manusia, aku Allah malu terhadap hambaku. Bu, Pak, ini sifat malu bukan sifatnya Tuhan. Ini sifat malu bukan sifatnya Allah. Malu itu sifatnya hamba. Bagaimana mungkin Allah pencipta alam semesta, Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang matiin kita, terus Allah bilang saya malu. Kenapa Allah malu? Di dalam hal ini Allah sifati, saya Allah yang maha besar, saya malu. Kenapa Allah malu? Saya malu sama hamba saya. Idh rafa'a yadayhi fi hadhihi al-ashhur, dia mengangkat tangannya di bulan-bulan ini, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Wa yaqulu ya Rabb, kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Allah, ampuni saya Allah. Ya Allah, gabulkan hajat saya Allah. Ya Allah, angkat derajat saya Allah di bulan-bulan ini. Fa'aruddahu, kemudian saya tolak hamba tersebut. Aku Allah Subhanahu wa taala malu, kata Allah. Saya malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan-bulan hebat Bapak Ibu sekalian. Kita manfaatin sama-sama ini bulan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu. Rugi. Udah dah, begitu masuk bulan Sya'ban, siap-siapin dah. Yang biasa nyimeng, yang biasa pada maki ganja, stop. Yang biasa pada minum, stop. Biasa pada berjudi, stop. Yang biasa pada ngegibah, pada ngegosip, stop. Ini Allah turunin air hujan. Orang-orang pada basah sama rahmat, pada basah sama ampunan. Lah kita mau ngapain, kering aja sama dosa, garing aja sama maksiat. Udah stop. Masuk bulan Sya'ban, nanti di bulan malam nisfu Sya'ban ini Allah katakan lailatun uhawwilu fiha ahwalul ummah. Malam di mana aku rubah banyak sekali daripada keadaan-keadaan hambaku. Yang buat maksiat, dia menghormati malam nisfu Sya'ban, Allah rubah jadi baik. Yang miskin,
melarat, susah, dia hormati malam nisfu Sya'ban, lewat dari nisfu Sya'ban, Allah ganti keadaannya dengan rezeki yang lancar. Yang masih belum punya keturunan, dia hormati ini bulan, Allah ganti, Allah kasih keturunan buat dia yang salihin dan salihah. Hadirin wal hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara sekarang tentang tema kita, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, alhamdulillah. Saya kira ibu-ibu yang pada berisik, rupanya bocah masih pada berisik di atas. Pantesan pada masih cakep ibu-ibunya, alhamdulillah. Pak, lanjut jangan. Lanjut ya. Jadi Isra Mi'raj ini Pak, Allah panggil Nabi buat ngadep ke Allah, kagak ujuk-ujuk Allah panggil, Muhammad sini loh, ngadep enggak. Ada sebab musabab yang menyebabkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj. Salah satu sebab terbesar yang membuat Nabi Muhammad dipanggil buat ngadep Allah itu apa? Karena Nabi Muhammad SAW di tahun itu, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad tertimpa dengan musibah yang begitu besar. Dengan musibah yang membuat hati Nabi Muhammad begitu terpukul. Apa musibah itu? Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang yang paling dicintai olehnya. Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang, yang mana 2 orang ini Nabi anggap sebagai seorang pembela di dalam berjalannya dakwah agama Islam Nabi Muhammad SAW. Siapa 2 orang itu? 2 orang itu yang pertama pamannya Nabi Muhammad, siapa? Abu Talib. Yang kedua istri tercintanya Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad cintanya sama ini 2 orang luar biasa. Apalagi sama istrinya Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Ini contoh nih buat perempuan-perempuan kalau pengen sama suami, pengen dicinta sama suami, jadilah seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nabi Muhammad saking cintanya sama ini perempuan, sama Siti Khadijah, kalau habis pulang dari Madinah pengen ke Mekah, pengen melaksanakan umrah, pengen melaksanakan haji, Nabi Muhammad nggak ke Ka'bah dulu. Nabi Muhammad nggak datang ke rumah keluarganya dulu. Nabi Muhammad nggak sa'i dulu, kagak datang ke Bukit Safa, Bukit Marwah, nggak datang ke Ka'bah. Kemana Nabi Muhammad singgah pertama sampai di Mekah? Terlebih dahulu Nabi Muhammad singgah di makam, di kuburan istri tercintanya, itu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Apa yang Nabi lakukan di atas kuburan istri tercintanya? Nabi Muhammad duduk di atas kuburan, Nabi pegang nisannya, Nabi bilang, wahai istriku, wahai kekasihku Khadijah, andai saja kamu masih hidup, aku yakin kamulah yang akan menjadi orang pertama membela dakwahku, kamulah yang akan menjadi orang pertama yang dalam membela aku. Curhat Nabi Muhammad SAW di atas kuburan Siti Khadijah. Halo Ustaz. Dosa pergi. Permisi. Apa yang Nabi SAW lakukan? Curhat Nabi Muhammad di atas kuburannya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu saking cintanya Nabi Muhammad SAW sama Siti Khadijah. Nah, gara-gara sebab ini, gara-gara ditinggal sama kekasihnya inilah Nabi Muhammad akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tasliyah, sebagai bentuk refreshing untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengobati daripada kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Pak, Bu, dari zaman dulu juga yang namanya dalil refreshing itu udah ada. Lah Nabi Muhammad sumpah, Nabi Muhammad sedih, Allah ajak jalan-jalan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allah ajak refreshing. Nah, makanya bapak-bapak kalau ngelihat istrinya, ngelihat anak-anaknya pada cemberut, pada sumpah, berarti butuh refreshing. Ya mudah-mudahan dah Bu ya, pulang dari sini pada refreshing dah, pada jalan-jalan. Amin gitu Bu. Amin. Emang kagak mau jalan-jalan? Kagak mau jalan-jalan Bu. Mudah-mudahan nih suaminya rezekinya pada lancar. Amin ya Rabbal. Singkat cerita, dipanggillah Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua kejadian. Yang pertama peristiwa Isra, yang kedua peristiwa Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perjalanan Isra Nabi ini, Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad gak langsung terbang dari Masjidil Haram cus ke Masjidil Aqsa, enggak. Beberapa kali Nabi Muhammad singgah di rest area. Orang kita bilang di rest area. Ngeres dulu Nabi Muhammad di beberapa tempat. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk mengantarkan Nabi ke tempat-tempat ini? Untuk sebagai penjelasan, sebagai bukti bahwa ini tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat penjelasan buat kita semua. Pertama kali begitu terbang dari Masjidil Haram, tempat yang pertama Nabi Muhammad singgahi adalah Taibah. Satu tempat yang begitu penuh rindang dengan pepohonan. Nabi Muhammad setelah selesai sholat 2 rakaat tanya sama Jibril, Jibril, ini tempat apa? Jibril bilang, innaha Taibah ya Rasulullah. Ini namanya Taibah wa ilaihal muhajirah. Dan nanti umatmu akan hijrah ke tempat ini. Yang dimaksud sama malaikat Jibril adalah tempat di mana yang sekarang kita kenal tempat itu dengan tempat Madinatul Al-Munawwarah. Maka sepakat para ulama, sepakat ittifaq bahwa tidak ada tanah yang lebih mulia melebihi tanah yang di dalam tanah itu dikuburkan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Berbicara tanah, tanah paling mulia Madinah. Tapi kalau berbicara masjid, masjid yang paling mulia Masjidil Haram. Tapi kalau tanah yang paling mulia tanah mana? Tanah Madinah Al-Munawwarah, karena di dalamnya dikuburkan jasad mulia Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Allah kasih kemudahan, Allah kasih rezeki supaya bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Lanjut perjalanan Nabi Muhammad dari Madinah. Nabi Muhammad lanjut lagi buat ngeres di satu tempat lagi. Begitu Nabi Muhammad ngeres di tempat ini, apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW mencium bau harum yang begitu semerbak, bau harum yang sangat luar biasa. Nabi tanya sama Jibril, Jibril, ini tempat siapa? Ini tempat apa? Kata Nabi. Jibril bilang, sholatlah engkau 2 rakaat, nanti saya akan ceritakan tempat apa ini. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat, barulah diceritakan oleh malaikat Jibril, ini adalah kuburannya satu keluarga, yang keluarga ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga siapa ini kuburan? Keluarganya, pembantunya Fir'aun, tukang nyisirin putrinya Fir'aun yang kita kenal dengan Siti Masyitah. Ini Bapak Ibu sekalian, saya katakan kalau imannya Siti Masyitah ini dia sampai mulia, begitu agung kedudukannya di sisi Allah. Imannya ini perempuan, Bu. Imannya ini pembantu. Kalau ditimbang kita bandingkan imannya dia sama iman seluruh makhluk yang ada zaman sekarang, saya katakan iman dia jauh lebih berat kebanding imannya kita. Kenapa? Saking besarnya perjuangannya Siti Masyitah di dalam menegakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya ini tukang sisir putrinya Fir'aun, nih perempuan, Bu. Dia begitu lagi nyisirin rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba itu sisir jatuh. Begitu ini sisir jatuh, orang kita bilang keceplosan, orang kita bilang kaget. Dia bilang, Bismillah, ta'isa Fir'aun, kata dia. Dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun. Lah ini putrinya kaget. Yang dia tahu, bapak saya sekarang Tuhan di negeri ini. Bapak saya sekarang yang menghidupkan negeri ini. Bisa-bisanya di pembantu berani, dia bilang apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, celaka Fir'aun, celaka bapak gua, kata dia. Lah kaget nih putri, dia bilang sama ini Siti Masyitah, pembantunya. Dia bilang sama Masyitah, ya Masyitah, wahai Masyitah, alaki rabban ghaira abi, katanya. Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Masyitah, seseorang yang saya bilang tadi, keimanannya kalau ditimbang sama keimanan seluruh makhluk yang ada zaman sekarang, dia lebih berat. Imannya yang sempurna. Dia mengatakan kepada putrinya Fir'aun, dia bilang, Rabbi wa rabbak wa rabbu abik Allah, kata dia. Tuhan saya, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu Fir'aun adalah
Allah. Kaget ini perempuan. Ini putrinya Fir'aun, dia kaget. Oh, lu kurang ajar, gue bawa nih perkara ke orang tua saya, kata dia. Akhirnya dibawa, Bu. Diaduin, Pak, ini kelakuannya Siti Masyitoh ke bapaknya si Fir'aun. Begitu disampaikan ke Fir'aun, dipanggil Masyitoh. Masyitoh. Dia bilang Fir'aun kepada ini Masyitoh, betulkah? Alaki Rabban siwaya, adakah Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Masyitoh di depan Fir'aun yang pada saat itu makhluk yang paling ditakuti di kota Mesir, makhluk yang paling ditakuti pada zamannya. Fir'aun dengan kerajaannya yang begitu dahsyat. Ini perempuan pembantu, dia bilang Rabbi wa Rabbak Allah, Tuhan gua, Tuhan lu sama siapa? Hebat ini perempuan. Fir'aun merasa dipermalukan sama Masyitoh. Wah, kurang ajar nih pembantu. Berani-beraninya dia bilang ada Tuhan selain saya. Dipanggil prajuritnya, wahai prajuritku, siapkan panci yang besar, tuangkan minyak di atasnya, bakar minyak tersebut sampai mendidih. Kita persaksikan ini Masyitoh. Seandainya dia masih bersaksi ada Tuhan selain saya, masukkan dia ke dalam minyak tersebut, bakar habis Masyitoh di atas minyak tersebut. Disiapin itu panci segede-gedenya, ditaruh minyak di atasnya. Begitu ditaruh ini minyak panci, ditanya Masyitoh, ada Tuhan selain saya? Sama jawabannya. Oh, kurang ajar nih orang. Panggil keluarganya Masyitoh, kata Fir'aun. Dipanggil itu keluarga Masyitoh. Diceritakan keluarganya Masyitoh itu, diriwayatkan pada saat itu ada 4 orang. Masyitoh, suaminya, putrinya yang masih bayi, masih menyusui, dengan putranya yang sudah umur-umuran dewasa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si kejam Fir'aun ini? Diikat itu kakinya Masyitoh di atas panci dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dengan putrinya yang masih menyusu kepada ibunya digendong sama Siti Masyitoh, suaminya di hadapannya dengan anak lakinya di hadapannya, diikat dengan posisi yang sama. Dalam keadaan seperti ini ditanya sama Fir'aun, wahai keluarga Masyitoh, adakah Tuhan selain saya? Masyitoh yang pertama jawab dengan jawaban yang sama, dengan kemantapan iman yang Allah. Tuhan saya, Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun bilang, wahai prajuritku, putus itu kaki yang mengikat suaminya. Diputus itu kaki yang mengikat suaminya. Apa yang terjadi? Itu suaminya habis, tulang belulangnya habis. Panasnya itu minyak panas yang membakar daripada tubuh suami Siti Masyitoh. Disaksikan hal tersebut oleh istrinya Siti Masyitoh. Ditanya lagi sama Fir'aun, ada Tuhan selain aku? Sama Pak jawabannya. Rabbi wa Rabbak Allah, Tuhan saya dan Tuhanmu Allah. Putus kaki, tali yang mengikat kaki putranya, diputus. Dilihat juga, disaksikan juga oleh ini Siti Masyitoh, habis. Ditanya, jawabannya sama. Terakhir tinggal siapa? Tinggal Siti Masyitoh sama putrinya yang nggak sampai 2 tahun. Pak, Bu, orang kalau udah ini orang juri pisah posisi ikatan ibu kita masih bersaksi ada Tuhan selain aku, maka putri ibu keadaan hancur, dalam keadaan. Ditanya sama Fir'aun, wahai Masyitoh, adakah Tuhan selain aku? Seorang ibu, seorang perempuan, naluri keibuannya mulai bangkit dari dalam dirinya. Melihat anaknya yang masih menyusui, nggak tega, Bu. Ibu, siapa sih yang tega melihat anaknya masuk disiksa? Jangan lagi anak masih bayi, udah gede, bakal belangsak kayak apa juga tuh anak. Itu anak kurang ajar. Misalkan tuh anak mau dicelakain, kira-kira ibu-ibu ridho nggak? Nggak ridho, namanya ibu. Makanya jangan pada belagu sama ibunya ya. Ibunya yang masih pada punya ibu, disayang ibunya. Itu Siti Masyitoh begitu ngelihat putrinya, dia mulai ragu. Dia mulai 11-12 begitu mulai. Ini saya katakan Tuhan saya, Tuhan
Allah atau saya ingkar saja demi keselamatan anak saya? Maka ketika kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, dengan keimanan yang sudah dibuktikan oleh Siti Masyitah, mengorbankan suami dan anaknya, apa yang berbicara di dalam kondisi ini? Maka ketika kondisi ini yang bicara adalah kekuasaan Allah Subhanahu. In tansurullaha yansurkum. Kalau lu nolong Allah, kalian memprioritaskan Allah, menjadikan Allah adalah nomor utama di dalam hati kalian, Allah akan jadikan kalian nomor utama di sisinya. Allah akan jadikan kalian prioritas untuknya. Apa yang terjadi putri mungil tersebut? Ketika ditanya oleh Fir'aun kepada Masyitah, adakah Tuhan selain aku? Tiba-tiba tergerak dari lisan ini perempuan, ini putri yang belum pantas, belum mungkin, mustahil dengan umur belia yang masih 1-2 tahun bisa ngomong. Apa yang terjadi? Tergerak lisannya dengan kekuasaan Allah. Putrinya Masyitah masih belum nengok. Masyitah masih ragu, ini suara lain, gak mungkin putri saya memanggil saya, gak mungkin dia bisa ngomong. Dipanggil lagi sama putrinya, Ummi, ibuku. Sampai 3 kali menolehlah Siti Masyitah, dilihat ternyata betul suara itu bersumber dari mulut mungil putri tercintanya yang masih menyusui. Apa yang dikatakan putri ini kepada ibunya? Ummi, wahai ibuku, gi'i wala tatagasa'i fa innaki 'alal haq. Lanjutkan wahai ibuku. Lanjutkan, suarakan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran itu kepada si Fir'aun ini. Sesungguhnya engkau sedang berada di dalam jalan yang benar, kata putri tersebut. Akhirnya Masyitah dengan keyakinan yang mantap, dibantu dengan kekuasaan Allah, dia katakan, Rabbi wa Rabbak wa Rabbu, dan Tuhan anak mungil yang baru saja Allah tunjukkan kekuasaannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diputus. Meninggallah keluarga Masyitah dalam keadaan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu. Siti Masyitah zaman Nabi siapa? Fir'aun zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Musa. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sengaja Allah takdirkan, sengaja Allah perintahkan Jibril untuk ajak Nabi singgah di tempat tersebut sebagai contoh untuk umat Nabi Muhammad. Ini loh ketika mereka memprioritaskan Allah. Ini loh ketika mereka menjadikan Allah nomor utama di dalam hatinya, Allah prioritaskan mereka. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita jual ini yang namanya agama, keimanan kita, keyakinan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita, dengan harga yang sedikit daripada kehinaan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan yang istiqamah di dalam keimanannya sampai kita semua bisa meninggal dalam keadaan membawa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, rasa-rasa nggak sempurna kalau saya bahas Isra kagak dibahas Mi'raj. Benar nggak? Benar nggak? Dari orang kalau pakai sendal sebelah doang, sebelahnya kagak dipakai, pantas nggak? Pantas nggak? Kagak pantas. Di dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, hadirin wal hadirat rahmati Allah, banyak ulama mengarang kitab tentang adanya kabar gembira di balik peristiwa Isra Mi'raj, di balik peristiwa Mi'rajnya Nabi. Ulama sampai ngarang kitab buat membahas adanya kabar gembira yang terjadi di dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira buat siapa? Li umat Muhammad, buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembira tersebut? Nih, saya bawa giringannya, saya ceritain giringannya. Tahu giringannya? Giringannya sampai bisa ada itu kabar gembira di dalam peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad. Satu kali Nabi Allah Musa alaihissalam minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala perizinkan, Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan Nabi Musa supaya bisa melihat zatnya Allah. Ini di dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Musa izin sama Allah supaya bisa dikasih ngelihat zatnya Allah. Allah bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, tahukah kamu sesungguhnya hijab antara aku dengan hambaku itu ada 70.000 hijab, cahaya penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ya Allah, kata Nabi Musa. Dan tahukah kamu bahwa sampai saat ini
tidak satupun daripada hambaku yang mampu menembus 70.000 hijab tersebut. Maka Musa alaihissalam yang dia merasa kekasihnya Allah, dia merasa nabi yang dipilih oleh Allah, dia bilang sama Allah, pede ini Nabi Musa, pokoknya saya pengen ngelihat zatmu ya Allah. Akhirnya Allah bilang sama Nabi Musa, kalau begitu saya akan buka satu dari 70.000 hijab. Seandainya kamu bisa ngelewatin ini satu hijab, saya buka hijab-hijab yang lain. Akhirnya dibuka ini hijab sama Allah Subhanahu wa taala, yang cahaya tadi diturunkan di atas satu gunung yang namanya Gunung Turisina. Ini Gunung Turisina juga Nabi Muhammad singgah di peristiwa Isra. Begitu diturunkan ini cahaya, Nabi Musa naik ke atas Gunung Turisina. Belum apa-apa Allah sudah perintahkan Nabi Musa, Allah sudah tegur Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya Musa, wahai Musa, ikhla' na'alaika fa innaka fil ardil muqaddasi tuwa. Lepas sendalmu wahai Musa. Sesungguhnya engkau sedang menginjakkan kakimu di atas bumi yang aku sucikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa belum apa-apa, belum naik Turisina udah dilepas, nyeker kalau kata orang kita. Dilepas sendal sama Nabi Musa. Begitu sampai di atas Gunung Turisina, diturunkan itu satu cahaya Allah dari 70.000 cahaya di atas Gunung Turisina. Apa yang terjadi? Itu Gunung Turisina, Pak Bu, yang gedenya jauh lebih gede dari Gunung Cermek, jauh lebih gede dari Gunung Salak. Hancur lebur, habis jadi abu karena nggak kuat nahan daripada satu cahaya Allah. Nabi Musa kabarnya gimana? Nasibnya gimana nih Nabi Musa? Ada yang mengatakan pingsan, bahkan wafi riwayat, di dalam riwayat sampai ada yang mengatakan meninggal dunia gara-gara kagak kuat ngadepin satu cahaya Allah. Nah, kita beranjak sedikit ke peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj sama siapa tadi saya bilang? Sama malaikat Jibril. Jadi habis dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit ketujuh, nengokin surga, nengokin neraka, sampailah Nabi Muhammad di depan gerbang penghubung antara Allah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana gerbang ini yang saya bilang tadi 70.000 hijabnya Allah Subhanahu. Begitu sampai di depan gerbang, Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril stop. Malaikat Jibril stop. Ini malaikat Jibril gaetnya Nabi di peristiwa Isra Mi'raj. Nabi tanya sama Jibril, "Malaka ya Jibril? Kenapa engkau stop wahai Jibril? Bukankah ini adalah yang kita tunggu-tunggu? Bukankah ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala?" Ini malaikat Jibril, dia bilang apa sama Nabi? "Ya Rasulullah, saya Jibril, seandainya saya memberanikan diri saya untuk melangkah satu langkah saja melewati 70.000 hijab ini, melewati satu hijab saja, saya akan habis hangus terbakar." Ini Jibril, Pak Bu. Di dalam kitab Jala'ul Afham, syarahnya Aqidatul Awam, dijelaskan bentuknya malaikat Jibril itu sayapnya satu kali ngepak dunia dan seisinya hancur gara-gara nggak kuat sama sayapnya Jibril. Sayapnya Jibril kalau dicelupin ke lautan bumi, begitu diangkat ini lautan kering karena saking besarnya, saking banyaknya bulu yang menempel di sayapnya malaikat Jibril. Lah Nabi Muhammad ngelihat jawaban Jibril begitu kaget. Kalau bahasa kitanya mania, Jibril, lu yang badan segede gaban, habis kebakar angus, apalagi saya. Lah kita Nabi Muhammad kan terbuat dari tanah, nggak tinggi-tinggi amat, nggak pendek-pendek amat, mu'tadil kayak kita begini. Nabi Muhammad kaget. Akhirnya Jibril alaihissalam bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, fa innaka khuliqta min nurillah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau diciptakan dari cahaya Allah. Cahaya Allah ketemu sama cahaya Allah tidak akan berdampak apa-apa. Mendengar jawaban itu dari Jibril, Nabi Muhammad mulai memberanikan dirinya melangkah. Nabi Yuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Musa alaihissalam mau ketemu cahaya disuruh nyeker. Musa alaihissalam mau ketemu cahaya pingsan, sampai ada yang bilang meninggal. Jibril segede-gedenya kagak berani ngelangkah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan tenangnya, dengan nyamannya, sampai ulama, jumhur ulama
kebanyakan ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW berhadapan face to face dengan Allah, langsung berhadapan dengan Allah, jasad dan waruhan, dengan jasadnya dan juga dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW, tanpa terhalang satu hijab pun. Jadi itu 70.000 hijab dilewatin sama Nabi Muhammad SAW. Yang jadi kabar gembira Bapak Ibu sekalian di dalam peristiwa ini bukan bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang wajar. Nabi Muhammad makhluk yang karenanya Allah ciptakan alam semesta, bertemu dengan Allah wajar. Tapi di dalam peristiwa ini ada satu makhluk, dia Nabi Muhammad bukan, dia Nabi bukan, dia Nabi Musa bukan, dia wali bukan, dia habib bukan, dia kiai bukan. Cuma karena ini makhluk, dia punya ketersambungan dengan dirinya Nabi Muhammad SAW. Makhluk tersebut mampu melewati 70.000 hijab, yang satu hijabnya saja tidak mampu dilewati oleh Musa alaihissalam. Siapa makhluk tersebut? Makhluk itu adalah sendalnya Nabi Muhammad SAW. Serbutan kayu yang dibungkus dengan tanah liat menempel dengan kaki Nabi Muhammad SAW mampu menembus 70.000 hijab, yang satu hijabnya saja tidak mampu ditembus oleh Musa, satu hijabnya saja tidak mampu ditembus oleh Jibril alaihissalam. Maka hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kabar gembira, seandainya sendalnya Nabi Muhammad, kayu yang mubah hukumnya untuk dijadikan kayu bakar, kayu yang mubah hukumnya untuk dijadikan atap rumah misalkan, tanah liat yang mubah hukumnya untuk dijadikan adonan misalkan, bersambung dengan kaki Nabi Muhammad, bukan dengan badannya, bukan dengan kepalanya, yang mungkin saja kaki bisa kita katakan itu adalah anggota tubuh yang paling hina, bersambung dengan kaki Nabi Muhammad mampu menembus 70.000 hijab. Maka bagaimana seandainya di antara kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang siang dan malam ditangisi oleh Nabi Muhammad, di dalam jasad umat tersebut terdapat hati, yang hati itu bersambung dengan hatinya Nabi Muhammad SAW. Akankah neraka jahanam berani untuk menyentuh jasad tersebut? Mustahil. Akankah api, musibah-musibah di dunia, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya berani untuk menyentuh jasad yang di dalam jasad itu ada hati yang bersambung dengan hati Nabi Muhammad? Mustahil. Sendal saja bersambung dengan kaki Nabi Muhammad, yang Musa nggak bisa nembus itu cahaya, Jibril nggak bisa nembus, Allah kasih izin, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, manfaatkan runtutan bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, untuk bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan kita taubat kepada Allah Subhanahu. Yang saya katakan, kalau Allah saja malu menolak doa hamba yang mengatakan, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan ya Allah, masa kita malu ngangkat tangan buat ngomong ya Allah? Kesimpulan yang kedua adalah bagaimana kita semua jangan sekali-kali kita jual iman kita dengan harga yang murah daripada dunia. Lihat Siti Masyitah mengajarkan kepada kita di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, bagaimana seseorang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan keimanan kepada Allah, Allah bantu, Allah muliakan, sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memuliakannya. Yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad bisa bersambung dengan kaki Nabi Muhammad, Allah loloskan sendal itu untuk menembus 70.000 hijab, yang satu hijabnya tidak mampu ditembus oleh makhluk manapun. Jadilah kita umat-umat yang memiliki keterhubungan hati dengan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua daripada umat-umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Umat-umat Nabi Muhammad yang memiliki hati, yang hatinya bersambung dengan hati Nabi Muhammad SAW. Umat-umat Nabi Muhammad yang memiliki hati yang memegang teguh akan keimanan, akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala antarkan kita kepada puncak kebahagiaan, yaitu kebahagiaan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.